Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi sama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan untuk teman-teman semua yang ada dimanapun. Selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini 1442 Hijriah. Semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa ini dapat memberikan kita ketakwaan dan keimanan kita, serta selalu diberkahkan rizkinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Nana Supriyatna di channel Nana Supriyatna. Dan kali ini kita akan kembali sharing, dan kali ini kita akan kembali membahas tentang seputar yang ada di Alfamart, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan proses seleksi maupun interview, maupun sedang menjalankan tes teknikal sampai dengan training di tahap akhir dan segera bisa bekerja di Alfamart. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena memang kemarin-kemarin saya tidak sempat untuk membuat video, karena memang tugas dan tanggung jawab saya saat ini di Alfamart ini lagi benar-benar fokus teman-teman ya. Fokusnya kenapa? Pertama, alhamdulillah di awal tahun 2022 ini saya sudah dipindahkan tokonya atau ditugaskan ke toko yang baru teman-teman ya. Karena memang sebelum-sebelumnya saya ada di toko di daerah Pondok Bahar, tepatnya di daerah Gondrong, Tangerang, dan saya ditugaskan ke Alfamart Puri Metropolitan yang mana masih di daerah Gondrong. Nggak jauh, kurang lebih 5 menit dari toko saya yang lama. Dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan ataupun pihak manajemen untuk memegang salah satu toko, yang mana saat ini jabatan saya menjadi seorang kepala toko teman-teman ya. Yang mana di awal-awal kemarin yang teman-teman ketahui bahwasannya saya ini masih adalah seorang ngacos, atau kita bisa sebut adalah asisten kepala toko. Tapi alhamdulillah saat ini kado ataupun kesempatan buat saya di tahun 2022 ini saya sudah menjadi seorang kepala toko. Dan alhamdulillah saya sedang kerja di Alfamart sudah 3 tahun 3 bulan teman-teman ya. Alhamdulillah pertama saya melamar di Alfamart ini tahun 2018 akhir, yang mana nick saya ini adalah 1812 teman-teman ya. Bisa kita akumulasikan menjadi 2019. Dan pada saat itu 2019 saya jadi pramuniaga 1 tahun. Di tahun awal 2020 saya sudah menjadi seorang pejabat toko atau asisten kepala toko. Bang, kenapa kok abang bisa secepat itu bisa naik ke pejabat toko, sedangkan yang tahun-tahun ini atau sekarang-sekarang ini minimal 2-3 tahun belum jadi seorang pejabat toko. Karena memang kebutuhan di suatu perusahaan itu sangatlah penting teman-teman, ataupun berbeda. Mungkin di zamannya saya di tahun-tahun yang belakang kemarin, karena mungkin stok atau kebutuhan di pejabat toko itu sangat banyak, sehingga saya cuma butuh waktu 1 tahun untuk menjadi seorang pejabat toko itu hanya untuk membutuhkan 1 tahun saja ya. Tapi tidak lain kemungkinan untuk teman-teman yang sudah tanda tangan kontrak di tahun kemarin, di tahun 2020 ataupun di tahun 2021, kalau memang sudah ada kebutuhan dari pihak manajemen atau dari pihak perusahaan, insya Allah teman-teman juga akan diangkat derajatnya dan akan ditaikkan jabatannya. Oke. Sharing kali ini kita akan sharing mengenai sistem pekerjaan, di mana memang beberapa dari komentar-komentar menanyakan sistem kerjanya di Alfamart teman-teman ya. Oke, kita akan membahas dengan hal basic terlebih dahulu, karena memang di sistem toko ini ada beberapa step yang harus teman-teman ketahui, yang mana teman-teman ini masuk dalam kategori operation, atau operation itu bisa sebut kita area. Ya, teman-teman ini masuk dalam kategori area sistem kerjanya. Beda dengan head office, beda dengan warehouse, beda dengan helper.
Ya kalau helper itu di warehouse atau di gudang, office itu ya di office atau di gedung ya kerjanya. Nah, kita ini masuk dalam kategori operation atau area ya. Yang mana harus teman-teman ketahui, di area ini ada beberapa step jabatan yang harus teman-teman ketahui. Di mana di atas kita ini ada yang namanya BM. BM ini adalah branch manager. Yang kedua adalah DBM, Deputy Branch Manager atau wakilnya BM. DBM ini bisa ada dua ya, Deputy Branch Manager. Nah, di bawahnya DBM itu ada AM. Yang nomor 3 itu ada AM, yang mana kita bisa sebut area manager. Ya, di bawahnya area manager itu ada AC atau area koordinator. Ya, yang keempat itu ada AC area koordinator dan kelima adalah AKT. Ya, AKT di sini adalah kepala toko. KT, ya, mohon maaf, KT bisa kita sebut dengan kepala toko. Dan yang keenam adalah AKT, asisten kepala toko. Dan terakhir adalah kru dan kasir. Ya. Nah, untuk mengenai step-step di sini, teman-teman itu harus ikut dengan peraturan yang sudah ada di toko. Terutama dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pejabat toko maupun kepala toko itu teman-teman harus mengikuti prosesnya dan bagaimana sistem kerjanya. Nah, di sisi lain kepala toko ini adalah memegang semua struktur organisasi atau sistem kerja yang ada di toko. Terutama untuk asisten kepala toko, kasir, dan pramuniaga. Ya. Saat kepala toko kalian sudah libur atau kepala toko kalian cuti, itu akan digantikan oleh asistennya atau kita bisa sebut dengan asisten kepala toko. Nah, di situ asisten kepala toko memegang semua alih daripada tugas dan tanggung jawabnya kepala toko. Ya. Karena kepala toko kalian sedang libur maupun cuti. Di balik semua itu semua sistemnya sama. Ya, kepala toko di sini sistem kerjanya adalah tetap sama dengan pramu, sama dengan kasir, display barang, cek barang maupun ngangkatin barang ke gudang. Ya, tapi basicnya kepala toko di sini lebih memastikan sistem ataupun kinerjanya anak buahnya atau bawahan-bawahannya seperti dari asisten kepala toko, pramuniaga, kasir. Ya, itulah tugas dan tanggung jawabnya kepala toko. Ya, di saat kepala toko kalian sedang marah-marah itu hal yang wajar karena memang kepala toko kalian juga sedang frustasi ataupun pusing mikirin target PWP, mikirin target PSM, mikirin target sales dan lain sebagainya. Di sisi lain juga peran sebagai asisten kepala toko itu harus mendukung sepenuhnya kepala toko. Ya, karena memang kepala toko di sini juga tidak bisa berpikir sendiri. Bahkan kepala toko juga butuh yang namanya support dari kalian, dari asisten kepala toko maupun kasir ataupun pramuniaga. Ya. Target bisa tercapai adanya sistem kerja tim yang kuat. Ya, misalkan kepala toko membuat target. Ya, peran sebagai kepala toko kita membuat sebuah target 1 bulan full di angka 500 juta contohnya. Ya, 500 juta kita bisa dibagi dengan 30 hari. Ya, coba kita buka kalkulator teman-teman ya. 500 juta contohnya target kita. 500 juta dibagi 30 hari. 30 hari dibagi 500 juta dibagi 30 hari sama dengan kita butuh sales 1 hari. Itu butuh yang namanya 16.700.000 kurang lebih teman-teman ya. Disitulah peran sebagai kepala toko kita harus mengekspos atau bagaimana caranya agar sales itu tercapai di angka 16.700.000 dalam kurun 1 hari. Ya. Kepala toko sudah membriefingkan kepada asistennya, membriefingkan kepada krunya, membriefingkan kepada kasirnya, sehingga disitulah peran sebagai asisten kepala toko maupun kasir maupun pramuniaga memikirkan hal itu. Ya, terutama sebagai kasir di sini kita harus nge-push yang namanya penawaran. Ya, terjadinya sales ataupun terjadinya penambahan sales itu akan terjadi pada saat kita melakukan pelayanan yang baik. Contohnya teman-teman, misalkan konsumen sudah membeli belanjaan nominalnya sebesar 50.000. Ya. Sedangkan 50.000 ini di Alfamart bisa yang namanya tebus murah. Ada yang 5.000, ada yang 10.000 dan ada yang 15. Nah, di saat konsumen sudah memenuhi syarat belanja 50.000 dan si kasir tersebut menawarkan program yang namanya PWP ataupun tebus murah, itu akan terjadilah penambahan sales sebanyak 5.000. Ya.
Nah, contoh 5.000 dalam satu hari, orang yang berbelanja ke Alfamart kurang lebih hampir 300 orang berdasarkan struk transaksi. Jika memang 50.000 ini di angka 300 orang yang belanja ke Alfamart, minimal belanja 50.000, kita kalikan saja 50 dikali 300 orang. Sama dengan sudah 15 juta. Ya, 15 juta ini sudah target kita selama satu hari, teman-teman. Ya, 15 juta ini target kita selama satu hari. Kalau teman-teman menawarkan program yang namanya 5.000 dalam setiap struk pelanjaan atau setiap konsumen kalian tawarkan, 5 dikali 300 sudah 1.500.000. Kalau tadi kita kalikan 50.000 sama dengan 300 sudah 15 juta. Sudah mencapai 16.500.000. Itulah kenapa tombaknya si kasir untuk menawarkan sebuah program yang namanya PSM, yang namanya PWP, untuk menambah sales di angka rata-rata target kita sehari. Karena rata-rata sales kita ini ataupun rata-rata setiap toko itu berbeda-beda, teman. Karena ada yang toko yang rame, ada yang toko sepi. Biasanya sesepi-sepinya Alfamart ataupun toko dibilang toko sepi ya mungkin bukan sepi ya teman-teman. Ya mungkin tergantung area covered saja atau area-area yang mana memang area jangkauan rame, area jangkauan sepi. Ya rata-rata di angka jangkauan sepi itu Alfamart bisa menembus di angka sales 9 juta maupun 8 juta. Paling bantrol ataupun paling gede sales per hari Alfamart ini adalah 15 juta sampai dengan 22 juta. Tergantung area coverednya, tergantung area di mana teman-teman ditempatkan di toko yang rame ataupun di toko yang sepi. Ya, itulah sebatas teman-teman ketika teman-teman sudah bekerja di Alfamart dan teman-teman harus paham. Ya, ketika kepala toko kalian sedang briefing, ketika kepala toko sedang emosi dengan marah, itu tandanya bukan marah sama kalian. Tetapi kepala toko itu butuh asupan dari kalian, butuh support dari kalian. Bagaimana sih kita bisa tembus di angka 16 juta tadi? Pramu full dari misalkan mulai masuk pagi sampai dengan akhir shift di jam 3 itu kerjanya ngepulin barang, check-in barang ya, ketika barang kosong dipulin, ketika barang yang belum di placing on di placing outin, chiller kita pulin, area sales kita rapihin. Nah, itu akan menimbulkan daya tarik si konsumen, teman-teman. Dan jangan lupa harganya di update ataupun dipasang agar si konsumen ini menarik. Nah, itulah tugas daripada pramuniaga. Ya, ketika barang datang pramuniaga masukin ke gudang dan kalau gudangnya ada di bawah segera ditata rapi, di grouping dan dirapihkan. Kalau misalkan barangnya harus ditaruh di lantai 2, nanti setelah kelar sip baru ditaikan dan bareng pejabat toko maupun kepala toko. Nah, di sini adalah peran kasir. Peran kasir pun sama. Jangan kalian iri-irian dengan pramuniaga. Lah, kalian mah pramu cuma display-display doang, tapi kasir nggak mau mengertikan seorang pramu. Ya. Pramu dan kasir, sistem kerjanya memang betul berbeda. Kasir adalah di area kasir. Kasir melakukan pelayanan. Dan pramu pun sama, ketika kasir ini sedang rame, si pramu pun membantu di pos yang kedua. Nah, begitupun kasir. Kasir nggak boleh egois ya. Dalam kata egois gini, tetap kasir harus optimis dengan melakukan penawaran ya. Ketika kasir ini lagi bete ataupun lagi ada masalah dengan pacar maupun keluarga, jangan dibawa ke toko. Itu akan menimbulkan efek yang tidak mungkin buat saya itu harus kita pecahkan masalahnya. Karena terkadang memang beberapa waktu itu saya melihat kondisi kasir saya sedang galau ya, penawarannya juga kurang ya, melakukan pelayanannya juga kurang sehingga si konsumen pun tidak tertarik dengan apa produk-produk promo yang ada di Alfamart ya. Ini sekilas sharing untuk teman-teman yang memang mau masuk di Alfamart. Jangan takut kalau misalkan teman-teman dapat toko yang rame ya, jangan juga enak kalau dapat toko yang sepi, semuanya sama. Kalau toko yang sepi kita susahnya ngejar di sales itu ya. Kalau toko rame ngeluhnya di barang. Kalau barangnya banyak, salesnya rame, cepat teman-teman. Tapi kalau toko sepi, barang banyak, salesnya kurang, itu juga sama. Karena kita sama-sama punya target. Target ini harus kita pecahkan, harus kita
sesuaikan, harus kita kejar. Karena kalau kita misalkan tembus di angka target yang tadi, itu kita akan bisa mendapatkan insentif atau kita bisa sebut dengan IKT, teman-teman ya. IKT ini adalah insentif kinerja toko. Nanti pejabat toko juga dapat, kepala toko juga dapat, pramu juga dapat, kasir pun dapat. Dan bahkan kasir bisa mengejar uang untuk jajan mingguan. Apa tuh Bang? Adalah PSM, promo spesial mingguan. Kalau teman-teman bisa capai atau bisa tembus di angka cabang nomor 1, teman-teman sudah mendapatkan 350.000 dalam 1 minggu saja. 350.000 ditambah teman-teman mendapatkan umum, jadi total 450.000. Teman-teman sudah mendapatkan uang jajan selama 1 minggu dan akan ditransfer di pertengahan bulan. Misalkan contoh, teman-teman ngejar PSM di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Dan teman-teman mendapatkan umum di angka 100. Nah, teman-teman cuma dapat 100.000. Tapi kalau teman-teman mengejar si PSM ini sampai dengan cabang di urutan 1, 2, 3, itu udah mendapatkan 350.000 ditambah umumnya 100.000, 450.000 dan akan ditransfer setiap tanggal 19. Lumayan teman-teman, sebetulnya kerja di Alfamart ini banyak banget uang jajannya yang harus kita kejar. Cuman kebanyakan si kasir dan pramu ini sangatlah mengeluh gitu ya. Padahal si pejabat dan kepala toko sudah memberi ruang, tapi tergantung kepala tokonya dan tergantung pejabatnya. Kepala toko juga ngejar, kadang si pejabat juga ngejar, tapi buat saya pribadi, saya tidaklah harus mengejar karena buat saya itu adalah syarat ketentuan kasir dan pramu untuk naik jabatan di Alfamart. Minimal teman-teman punya reward menang PSM dalam 1 tahun kontrak pertama minimal 16 kali. Ya, itulah teman-teman sekilas sharing kerjanya di Alfamart dan nanti kita akan sharing lagi mengenai tahap-tahap proses yang mana memang sudah saya bahas di video-video sebelumnya mengenai proses-proses seleksi, interview, tes teknikal maupun training. Silakan teman-teman cek videonya, ada di video-video yang sudah saya buat. Oke teman-teman, kurang lebih sharing kali ini mengenai seputar pekerjaan yang ada di Alfamart sampai di sini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di tahun ini teman-teman juga menjalankan puasanya full 1 bulan ya. Dan akan kita kembali lagi dan akan bahas lagi seputar yang ada di Alfamart. Nanti kita sharing aja teman-teman ya. Sharing video apa yang harus saya berikan. Edukasi, motivasi, belajar sama-sama belajar ya. Di sini juga saya memberikan konten yang edukasi, motivasi, dan belajar ya. Tidak akan orang bisa kalau orang itu tidak akan bisa belajar. Jadi semuanya proses belajar, kita butuh yang namanya asupan edukasi, kita butuh yang namanya motivasi sehingga pembelajaran yang kita berikan atau yang kita pelajari itu cepat kita tangkap. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.